Oke, selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan presentasikan proposal saya. Izin share screen, saya akan share screen PPT. Oke, sini. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Fernanda dengan NIM 111200140. Dengan judul penelitian saya itu adalah geologi dan karakteristik reservoir beserta perhitungan cadangan lapisan BRM formasi tanah akar lapangan X pada cekungan Jawa Barat Utara. Latar belakang, minyak dan gas bumi di Indonesia merupakan salah satu sumber daya energi yang penting sebagai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Meskipun energi alternatif minyak dan gas bumi sudah bermunculan, tetapi minyak dan gas bumi merupakan sumber energi yang dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Oleh karena itu, banyak perusahaan migas yang melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia guna untuk menemukan lapangan baru sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi dan memenuhi jumlah cadangan migas. Cekungan Jawa Barat Utara merupakan salah satu cekungan di Pulau Jawa yang potensial. Cekungan ini berada di backup basin dan terbentuk oleh adanya blok faulting yang berarah barat laut tenggara. Sistem patahan yang berarah barat laut tenggara membentuk beberapa subcekungan, yaitu subcekungan Ciputat, Pasir Putih, dan Jatibarang. Menurut Herman Darman tahun 2000, subcekungan ini mempengaruhi persebaran batu reservoir. Formasi yang terdapat di subcekungan ini salah satunya yaitu formasi talang akar yang dimana merupakan salah satu formasi yang berperan dalam pembentukan sistem petroleum sebagai reservoir hidrokarbon dan formasi penghasil hidrokarbon. Selanjutnya rumusan masalahnya, bahwa permasalahan yang diangkat oleh saya meliputi permasalahan geologi secara umum, kemudian apa variasi litologi bawah permukaan penyusun formasi talang akar, dan bagaimana fases dan lingkungan pengendapan formasi talang akar. Maksud dan tujuan dari penelitiannya adalah maksud dalam dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut karakteristik reservoir pada lapangan X formasi talang akar. Tujuannya sendiri dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk yang pertama untuk mengetahui variasi litologi bawah permukaan penyusun formasi talang akar. Yang kedua mengetahui fasies dan lingkungan pengendapan formasi talang akar di daerah penelitian. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi dari penelitian proposal yang sedang saya lakukan berada pada lapangan prospek dari PT Pertamina EP. Dan hasil penelitiannya, nanti hasil penelitian dari ini akan didapat berupa yang pertama kondisi stratigrafi dan struktur pada sumber-sumber lapangan penelitian, kedua fases dan lingkungan pengendapan dari formasi talang akar, yang ketiga untuk menentukan zona prospek. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan. Yang pertama, manfaat dalam untuk keilmuan itu ada penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian daerah yang sama. Kedua, ada memperluas ilmu pengetahuan geologi tentang lingkungan pengendapan. Ketiga, menambah sudut pandang lain tentang lingkungan pengendapan pada daerah penelitian. Yang kedua itu ada manfaat untuk institusi. Dapat menjalin relasi antar universitas dengan perusahaan dalam melakukan penelitian yang dimana juga untuk melengkapi data serta memperluas referensi. Yang ketiga itu manfaat untuk mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja dalam perusahaan secara akademik dan non-akademik. Kedua itu dapat menuntaskan tugas akhir dan mendapat gelar sarjana pada program pendidikan serta S1. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan 5 metode pendekatan, yaitu studi pustaka, penelitian lapangan, analisis laboratorium, olahan, dan interpretasi data. Yang pertama itu ada metode dan tahapan penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian tugas akhir harus diketahui dahulu tahap-tahap apa saja yang akan dijadikan tujuan agar penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada tahap pendahuluan
merupakan tahapan dilakukan untuk memperoleh data awal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Tahapan ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan, dapat berjalan dengan tepat tanpa adanya kekeliruan dan tujuan penelitian dapat tercapai dengan hasil yang baik dan memuaskan. Yang ketiga, tahap studi pustaka dan studi regional. Tahap ini merupakan tahapan di mana penulis mendapat referensi berupa jurnal, paper, literatur, maupun laporan terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran geologi secara umum. Studi geologi regional merupakan tahapan yang dilakukan untuk menyusun hipotesis tentang geologi regional daerah. Keempat, ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan setelah studi pendahuluan dan studi regional tercapai. Pengumpulan data meliputi data-data bawah permukaan, yakni data sumur berupa log sumur, inti batuan atau core, dan data cutting milik PT Pertamina EP. Adapun data-data yang dibutuhkan meliputi data log sumur yang berisikan sinar gamma, resistivitas, neutron, dan densitas. Kedua, ada data serbuk bor atau cutting, dan yang ketiga ada data inti batuan atau core. Yang kelima ada tahapan analisis data. Tahapan ini merupakan tahapan setelah di mana data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis sebagai pedoman untuk pembahasan. Analisis data meliputi interpretasi, korelasi, picking fault, picking horizon, pembuatan peta bawah permukaan, dan perhitungan cadangan hidrokarbon. Untuk yang pertama itu ada tahapan korelasi log, tahapan picking horizon, terus ada tahap analisis petrofisika, ada pembuatan peta bawah permukaan, dan perhitungan cadangan. Dan yang terakhir ada tahap perancangan hasil data. Tahap perancangan hasil data adalah penyusunan output atau hasil tugas akhir. Umumnya, sebuah pekerjaan akan dibuat laporan sebagaimana mestinya. Pada perusahaan PT Pertamina EP juga mewajibkan untuk mahasiswa membuat kajian atau feedback selama pekerjaan yang dilakukannya berupa output PowerPoint yang nantinya akan dipresentasikan menjelang berakhirnya waktu tugas akhir. Mungkin segitu saja presentasi proposal saya untuk sejauh ini yang langkah awal saya untuk melakukan studi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.